Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nawari Harahap, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dari kelas KPIA. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang metode hadis maudhu'i. Bagaimana sih sebenarnya metode hadis maudhu'i dan apa sih sebenarnya hadis maudhu'i, dan kelebihan dan kekurangannya kita akan membahasnya di video kali ini. Kajian hadis ini memiliki posisi penting setelah Al-Quran. Oleh karena itu, ada beberapa yang dibahas seperti tentang kajian ilmu mustalahul hadis, kritik sanad dan matan. Nah, selanjutnya adalah pengertian hadis. Di sini saya akan menjelaskan 3 pengertian hadis. Yang pertama adalah pengertian hadis secara harfiah. Harfiah yang berarti berbicara, percakapan, atau perkataan. Secara terminologi Islam, menyatakan bahwasanya hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah tingkah laku yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis menurut istilah ulama. Nah, hadis ini merupakan yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan secara jasmani dan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis menurut ahli usul. Nah, definisi hadis ini ialah semua perkataan takrir Nabi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan hukum syara dan ketetapannya. Kemudian metode memahami hadis. Segala sesuatu membutuhkan cara untuk memahami, mengetahui maksud tertentu. Begitu pula dengan hadis Nabi Muhammad SAW, kita membutuhkan metode untuk dapat memahami agar hadis ini bisa diketahui, dipahami, dan dimengerti. Dengan menggunakan metode yang bermakna teknik atau cara tertentu yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan agar tercapai tujuan sesuai yang dikehendaki dan paham sesuai pemikiran, pendapatan, dan pemahaman di dalam memahami hadis. Kemudian adalah metodologi memahami hadis. Nah, di dalam metodologi memahami hadis ini ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui. Di antaranya adalah yang pertama, prinsip jangan terburu-buru menolak hadis yang bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Kemudian adalah prinsip memahami hadis secara tematik sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai hadis yang dikaji. Kemudian kita masuk ke dalam metode maudhu'i. Nah, di dalam bahasa, maudhu'i ialah isim marfu yang artinya masalah atau pokok permasalahan secara etimologi. Ataupun pengertian maudhu'i menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah dalam kitabnya. Nah, itu dalam kitab hadis yang terkait dengan muncul dengan sebab akibat, pemahaman, dan penjelasan, pengkajian, dan permasalahan tertentu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri metode maudhu'i. Di sini ada 3 ciri-ciri metode maudhu'i. Yang pertama adalah menghimpun hadis yang berbicarakan tentang satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Kemudian memahami makna dari masing-masing hadis. Nah, yang terakhir adalah memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Kemudian adalah unsur-unsur metode tematik. Di sini ada 4 unsur metode tematik. Yang pertama adalah menentukan topik atau judul yang akan dikaji. Kemudian mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah ditentukan. Kemudian melakukan persyaraan atau pengkajian sesuai dengan tema. Kemudian memilih salah satu seluruh aspek ontologis, aksiologis, epistemologis terkait dengan tema. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik. Ada banyak langkah-langkahnya, yaitu ada 11 langkah-langkah. Yang pertama adalah kita harus menentukan tema atau masalah yang akan kita bahas. Yang kedua adalah menghimpun atau mengumpulkan
hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, kemudian melakukan kategorisasi, terus melakukan kegiatan iktibar. Selanjutnya, melakukan penelitian sanad yang meliputi kualitas pribadi perawi. Kemudian melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau cacat dan kejanggalan. Nah, yang ketujuh adalah mempelajari tema-temanya mengandung arti serupa. Kemudian membandingkan berbagai syarah hadis. Yang kesembilan adalah melengkapi pembahasan hadis dengan hadis atau ayat pendukung. Ya, kemudian adalah menyusul hadis penelitian menurut kerangkap konsep. Nah, yang terakhir adalah menarik kesimpulan dan argumentasi Islamiyah. Nah, yang selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan metode hadis maudhu'i. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihannya adalah menganalisis dengan baik tentang perawi dan sanad matan hadis. Kemudian menganalisis dengan pendekatan induktif dan menentukan makna kulli dan jami. Kemudian adalah membuat pemahaman menjadi utuh di dalam kesimpulan hadis. Nah, adapun kekurangannya yang pertama adalah mencegah hadis dengan ditetapkan judul-judul sempurna dan judul pembahasan dan utuh dalam satu hadis, atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan sesuai dengan topiknya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai metode hadis maudhu'i. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.